Terus mama itu tanya, jenis kelamin baby itu apa? Jenis kelamin baby adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai, welcome to my channel. Jadi di video kali ini aku sama suami dan mertuaku akan pergi ke rumah sakit ya teman-teman, untuk melihat jenis kelamin baby. Wah, aku jadi penasaran banget ya, jenis kelamin baby itu apa sih? So, ikutin terus videonya ya. Let's go. Cuacanya itu dingin banget teman-teman. Kemarin itu ada salju ya di sini tuh, hujan salju. Tapi abis itu udah mencair gitu karena cuma dikit kan. Terus ada yang putih-putih tadi pagi, siang udah gak ada. Terus sekarang dingin banget. Sekarang aku mau ke dokter, mau ke rumah sakit, mau lihat baby, mau lihat wajah baby, sama mau lihat jenis kelaminnya. Semoga bisa kelihatan ya. Jarak dari rumah ke rumah sakit itu deket banget ya teman-teman. Hanya membutuhkan waktu 10 sampai 20 menit kita udah sampai. Kami udah sampai di depan rumah sakitnya ya teman-teman. Ini adalah rumah sakit tempat kontrol setiap bulan ya teman-teman. Jadi dari pertama aku program hamil terus sampai sekarang ya, rumah sakit ini temani aku sampai babynya itu bisa gerak-gerak sampai saat ini ya teman-teman. Dan kita langsung naik ke lantai atas sih ya, karena tempat untuk pengontrolan baby itu ada di lantai 6. Pertama-tama setelah sampai di rumah sakit itu langsung cek tekanan darah dan berat badan ya teman-teman. Jadi setiap bulan seperti itu. Nah, ini aku langsung tunggu di ruang dokter yang menangani aku ya teman-teman. Karena di sana itu masih ada orang, jadi kami tunggu di luar. Pada saat kami ketemu dengan dokter itu tidak bilang apa-apa. Langsung dia itu mengarahkan kita ke ruang USG ya. Jadi aku tuh langsung masuk ke sini buat USG bayiku. Hai teman-teman, jadi aku tuh kan udah masuk di ruang USG itu kan. Tadinya aku mau ambil video gitu. Terus ngeliat baby aku tuh gerak-gerak. Tapi aku tuh gak bisa ambil video ya teman-teman. Itu gak boleh kata dokternya. Ya udah kami menaati peraturan yang ada ya. Sepengalaman aku selama USG di China itu, monitornya itu hanya ada satu ya. Jadi misalkan kita itu madepnya ke sini kan, misalkan madepnya ke sini. Nah, si monitornya itu madepnya itu ke sini juga. Jadi misalkan ini kita, terus USG, monitor USG-nya itu madepnya itu ke sana juga gitu loh. Jadi kita itu nggak bisa ngelihat baby lagi ngapain, wajahnya seperti apa, itu nggak bisa dilihat ya.
sepengalaman aku selama USG. Terus yang bisa ngelihat itu cuma dokter aja ya teman-teman. Karena aku itu kurang fasih dalam berbahasa Mandarin ya teman-teman. Jadi kalau misalkan bicara bahasa Mandarin itu cuma di lingkungan keluarga aja, sama keluarga terdekat aja. Bahasa Mandarinku itu yang bahasa sehari-hari gitu loh, bukan bahasa yang gimana gitu. Makanya aku tuh pas masuk ke ruang dokter itu ditemani sama mamaku, sama mama mertua ya. Jadi dia juga ngeliat wajah babynya. Pada saat di USG, mama itu senyum-senyum gitu, terus dokternya senyum-senyum juga. Penasaran dong, kayak gimana ya? Aku tuh cuma bisa ngeliat dinding yang ada di depanku itu cuma dinding doang ya teman-teman. Kalau di Indonesia, USG itu seperti ini atau dia itu ada 2 monitor? Coba komentar di bawah ya teman-teman. Aku belum pernah melakukan USG di Indonesia. Dan pada saat di USG itu aku benar-benar bersyukur banget ketemu dokter yang teliti ya teman-teman, karena dia itu benar-benar kayak perut aku tuh kayak apa ya, dipakein alat gitu, alat buat USG-nya. Terus dia itu muter terus ada sampai 30 menit, dan itu tuh sampai 3 kali ya. Pertama itu yang alatnya kecil, terus yang kedua itu alatnya yang besar, abis itu alat yang kecil lagi. Dia itu terus aja teliti ya teman-teman, sampai diulang-ulang. Bahkan orang yang di sebelah aku itu, orang yang USGJ itu, mohon maaf dari bawah ya, itu tuh ada sampai 4 orang yang udah keluar masuk, tapi aku tuh masih ditangani dan dilihat bayinya gitu. Nah, setelah aku USG, mama itu kan tanya kan, alat kelamin, jenis kelamin babynya itu apa gitu. Tapi dokter itu tidak mau menjawab ya. Terus di USG lagi, dilihat lagi, dicek lagi, gak jawab gitu. Nah, yang ketiga kalinya mama tanya lagi, jenis kelamin babynya itu laki-laki atau perempuan. Dan lagi-lagi dokternya itu tidak mau menjawab ya teman-teman. Nah, setelah itu pikiran aku tuh positive thinking ya, mungkin karena babynya itu posisinya mungkin lagi tengkurap atau lagi apa, jadi jenis kelaminnya itu gak kelihatan. Oke, abis dari sini aku langsung keluar dan kita itu langsung turun ke bawah untuk diambil untuk diambil darahnya dan dicek ke laboratorium ya. Setelah dicek darahnya, diambil darahnya dari sini ya teman-teman. Setelah diambil darahnya dari sini, aku langsung naik ke atas lagi untuk menemui dokter. Nah, abis itu aku menemui dokter buat aku konsultasi baby dan kehamilan aku. Kata dokternya aku tuh harus makan coklat katanya. Hari itu juga harus makan coklat, terus aku tuh harus jalan-jalan gitu. Nah, pikiran aku tuh mulai terbuka ya. Aku berpikir mungkin babynya itu malu-malu gitu, jadi dia itu nggak ngeliatin jenis kelaminnya atau mungkin wajahnya gitu. Nah, setelah itu aku tuh keluar lagi, terus diarahkan lagi ke dokter USG. Abis itu nunggu panggilan dari dokter USG-nya. Aku jalan-jalan kan, jalan-jalan biar babynya itu nggak malu-malu lagi. Langsung kami itu masuk ke ruangan USG lagi. Jadi ini adalah USG aku yang kedua ya teman. Aku langsung di USG lagi, lama banget. Terus mama itu tanya, jenis kelamin baby itu apa? Jenis kelamin baby adalah
Tidak ada jawaban lagi teman-teman. Jadi mereka itu tidak mau menjawab jenis kelamin babynya. Mungkin sebenarnya mereka itu tahu tapi tidak mau memberitahu kami ya. Setelah itu USG yang kedua ini sebentar ya, aku langsung keluar. Aku tanya gitu loh sama Koko, loh kok kenapa gitu mereka itu nggak mau menjawab jenis kelamin babynya dan tidak mau memberitahu kita. Karena dokter di China itu untuk memberitahu jenis kelamin pasien, jenis kelamin bayi kepada pasien itu sangat rahasia ya teman-teman. Karena dulu katanya di China itu hanya boleh memiliki satu anak dan kebanyakan pasangan suami istri itu menginginkan anak laki-laki. Nah, karena hanya diperbolehkan untuk memiliki satu anak, makanya mereka itu kalau misalkan tahu anaknya itu perempuan, bisa-bisa dihilangkan ya teman-teman. Makanya dokter-dokter itu tidak memberitahu jenis kelaminnya kepada kami gitu. Nah, setelah itu aku langsung masuk ke ruangan dokter lagi. Terus dokter itu berbicara sama mama sama Koko, katanya bayinya itu sehat, alhamdulillah. Tapi untuk jenis kelaminnya kok dokter itu tidak bisa memberitahukan. Habis itu dia langsung memberikan resep obat dan kami itu mengatur jadwal untuk pertemuan di bulan selanjutnya ya teman-teman. Jadi untuk USG dan kontrol di bulan selanjutnya itu sudah dibayar ya. Hari itu juga gitu. Jadi dokter yang menentukan tanggal kapan kami harus datang lagi. Kami harus datang lagi itu tanggal 20 bulan Februari ya 2025. Aku seneng banget sih sama dokter ini dan rumah sakit ini juga semuanya baik. Pelayanannya juga sangat memuaskan. Ketika aku tuh lupa ya, kemarin itu kan sempat lupa buat USG karena aku itu sangat sibuk ya teman-teman. Terus dokter itu selalu mengingatkan untuk cek USG gitu, untuk cek kandungan pada hari sekian, jam sekian gitu loh teman-teman. Dan nilai plusnya lagi, kalau misalkan aku tuh sakit apa gitu ya, selalu konsultasi dengan dokter itu lewat WeChat dan selalu direspon dengan baik. Nah, itulah teman-teman pengalaman USG aku di China dan jenis kelamin baby yang belum diketahui sampai saat ini. Doakan aku ya teman-teman, semoga aku dan bayiku dalam keadaan sehat walafiat sampai lahiran kami di tahun ini, tahun 2025. Amin ya Allah. So itu saja teman-teman yang hanya bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik like, komen di bawah dan klik subscribe. Bagi yang belum subscribe, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalama, bye bye.